Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Students, today we are going to talk about a new topic in chemistry. The topic is KSP, Constanta Solubility Product. Pada topik ini kita akan bahas banyak hal mengenai KSP. Apa itu KSP, bagaimana menuliskan persamaan KSP dari suatu reaksi, hubungan kelarutan dan KSP, pengaruh ion sejenis dalam KSP, dan tips dan trik menyelesaikan KSP. Oke students, seri persiapan, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, SBMPTN, mandiri, swasta, dan negeri. Constanta Solubility Product atau KSP. Oke students, apa saja sih yang sering kita temukan seputar KSP dalam sehari-hari? Oh, tentu banyak sekali. Apa saja sih? Nah, kali ini saya akan kasih contoh deh buat kamu. Yang pertama, kok gigi bisa karies? Email gigi yang komposisi utamanya adalah mineral hidroksiapatit dapat mengalami pelarutan dalam medium bersifat asam sehingga menyebabkan karies gigi loh. Yang kedua, pernah dengar nggak seseorang dengan sakit batu ginjal? Pengendapan garam-garam tertentu dalam ginjal dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal ya. Yang ketiga, mengapa terjadi stalaktit dan stalagmit? Hal ini disebabkan oleh pengendapan kalsium karbonat dari air tanah memegang peranan penting dalam pembentukan stalaktit dan stalagmit loh. Oke students, yuk kita belajar KSP. Apa sih yang dimaksud dengan KSP itu? Yuk kita belajar. Students, Constanta Solubility Product. In English version, solubility product constant is simplified equilibrium constant or KSP, defined for equilibrium between a solid and its respective ions in a solution. Its value indicates the degree to which a compound dissociates in water. The higher the solubility product constant, the more soluble the compound. Solubility product constant means the ratio of the maximum amount of solute to the volume of solvent in which the solute can dissolve. Its concentration is raised to the power of the respective coefficient of ion in the balance equation. Okay, students. In Indonesian version, apa itu KSP? Saya rasa sudah sedikit mengerti tentang KSP ya. KSP atau hasil kali kelarutan adalah perkalian ion-ion dari reaksi ionisasi suatu zat kimia yang dipangkatkan orde atau koefisien masing-masing ion tersebut. Yuk, lihat. A2B3 menghasilkan 2A3 plus ditambah 3B2-. Maka KSP dapat dituliskan konsentrasi A3 plus pangkat 2 dikali konsentrasi B2- pangkat 3. Ingat, konsentrasi dan koefisien jadi pangkatnya. Contoh yang kedua saya kasih buat kamu. CaF2 dalam air dissolve Ca2 plus ditambah 2F-, maka KSP-nya dapat dituliskan konsentrasi Ca2 plus pangkat 1 dikali konsentrasi F- pangkat 2. Ingat, koefisien jadi pangkat. Next. Yuk, apa sih hubungan kelarutan dan KSP? Apa itu kelarutan dan apa itu KSP? Kelarutan atau solubility disingkat S mempunyai satuan molar atau mol per liter. Sangat erat hubungannya dengan KSP. Ya, kelarutan adalah kepekatan suatu senyawa kimia dalam satuan mol per 1 liter. Artinya sama dengan molaritas atau konsentrasi suatu zat kimia. Sedangkan KSP menyatakan seberapa besar larut atau endap suatu zat dalam larutan lain. Nah, ada dua jenis hubungan kelarutan dan KSP. Yang pertama di dalam air murni, yang kedua di dalam ion sejenis. Nanti kita lihat di topik berikutnya ya, biar bisa ngerti hubungan kelarutan dan KSP.
Oke, students. Oke, saya ingin memberikan sama kamu tips dan trik menghitung KSP dan kelarutan dalam air. Yang pertama, pastikan kamu bisa membuat reaksi ion dengan benar. Tidak bisa buat reaksi ion? Tidak bisa. Pastikan kamu punya reaksi yang setimbang dan wajib setara. Perhatikan, wajib setara ya. Yang ketiga, pastikan kamu sudah mendapatkan kelarutannya atau molar larutan. Nih, saya kasih kamu ya, ini rumus dari molar. Kamu udah dapat. Massa per ml dikali 1000 per V larutan dalam mililiter. Atau yang kedua, molar sama dengan mol dibagi V. V-nya dalam liter. Apa itu mas? M itu adalah massa zat terlarut dalam satuan gram. Ya. Dan N kecil adalah mol zat terlarut. Oke, udah jelas ya. Oke, next. Oke, students, kelarutan dan KSP dalam air. Contohnya saya kasih ya buat kamu. Dalam 500 ml larutan jenis kalsium fluoride terdapat 7,8 mg CF2. Hitung kelarutan dan KSP. Nih, kelarutannya udah kita hitung. Dengan rumus yang kita pakai, kelarutannya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi kelarutan CF2 dalam air adalah 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Bagaimana KSP-nya? Yuk, kita ionkan dulu. Menghasilkan Ca2+ ditambah 2F- setara. Misalkan kelarutan CF2 adalah S. Ingat, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Perbandingan molar adalah juga perbandingan koefisien ya. Sehingga Ca2+ jadi S dan ion F- menjadi 2S karena perbandingannya 2:1. Jelas ya? Jadi KSP-nya adalah konsentrasi Ca2+ pangkat 1 dikali konsentrasi F- pangkat 2 sehingga menghasilkan 4S3 atau 3,2 kali 10 pangkat min 11. Jelas ya? Oke. Sekarang kita bahas tentang kelarutan dan KSP dalam ion sejenis. Berdasarkan hasil Chandler, bila pada campuran yang berada dalam kesetimbangan dinaikkan konsentrasi salah satu reaktannya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pengurangan jumlah reaktan tersebut. Jelas ya? Contohnya kelarutan AgCl dalam air murni akan lebih besar dibandingkan kelarutan AgCl dalam larutan NaCl. Keberadaan sejenis akan memperkecil, menurunkan kelarutan suatu zat. Jadi, pengaruh ion sejenis itu paling nggak, ingat, ada 3. Yang pertama, ion sejenis akan menyebabkan KSP-nya tetap. Ingat, KSP-nya tetap. Yang kedua, hubungan KSP dengan kelarutan pasti berubah. Dan yang ketiga adalah pengaruh ion sejenis akan menyebabkan kelarutan atau S-nya pun berubah. 3 item ingat. Yuk, kita lihat. Oke, students, saya akan berikan kamu tips and trick. Oke, how to solve the question berdasarkan ion sejenis. Yang pertama, make sure ya membuat reaksi ion dengan benar dan wajib setara. Balance ya, harus balance. Yang kedua adalah reaksikan larutan yang memiliki KSP dahulu. Larutan yang memiliki KSP dahulu. Oke. Nah, yang ketiga, reaksikan larutan yang memiliki ion sejenis. Memiliki ion sejenis. Jadi ada 2 reaksi. Nah, yang keempat, beri tanda kotak pada yang ion yang sejenis. Beri tanda kotak. Dan carilah molaritas total ion sejenisnya. Dan yang kelima, carilah HKI hasil kali ion atau QC dengan acuan reaksi menurut KSP. Ya, teman-teman. Oke, sudah jelas, kita lihat contohnya. Menghitung KSP dan kelarutan dalam ion sejenis. Diketahui PbI2 1,010-10. Tentukan kelarutan PbI2 dalam NaI 0,01 molar. Yuk, pastikan buat reaksinya dengan benar. Tuh reaksinya, sudah jelas ya. Yang kedua, reaksikan larutan yang memiliki KSP. Siapa? Ya, PbI2 dong. Tuh reaksinya, sudah jelas. Pb2+ ditambah 2-min. PbI2 adalah S sehingga Pb2 plus S dan 2-min menjadi 2S. Jelas ya. Yang ketiga, reaksikan larutan yang memiliki ion sejenis. Ion sejenis itu dimiliki oleh NaI menghasilkan ion Na+ dan Imin. Jika NaI 0,01 maka Na+ 0,01 dan Imin juga pas 0,01. Ingat, perbandingan konsentrasi sama dengan perbandingan koefisien. Jadi ingat itu. Jelas ya.
Yang keempat, beri tanda kotak pada ion yang sejenis. Tuh, yang ion sejenisnya ada pada iodin. Sehingga molaritas totalnya adalah 2S ditambah 0,01. Karena S sangat kecil, maka tetaplah hasilnya 0,01. Yuk, hasil kali ionnya adalah Pb2 plus pangkat 1 dikali I totalnya pangkat 2. Sehingga S-nya didapatkan 1,0 kali 10 pangkat 6 molar. Okay, students, today we are going to talk about hubungan KSP dengan HKI atau QC, ya. Setelah kita pelajari sebelumnya tentang hasil kali ion dan atau QC. Nah, sekarang kita lihat hubungannya. Hubungan KSP atau unit referensi dengan HKI. Yang pertama, jika harga HKI-nya lebih kecil dari KSP, maka disebut belum jenuh. Ya. Jika harga HKI sama dengan KSP, maka disebut larutan tersebut tepat jenuh. Sedangkan jika harga HKI atau QC lebih besar dari KSP, maka larutan tersebut lewat jenuh atau terjadi endapan. Nah, saya mau kasih kamu tips dan triknya mengerjakan soal-soal model seperti ini. Yang pertama, kita kembali lagi kepada konsep dasar, yaitu gunakan konsep mol. Ya, pahami konsep mol dengan baik. Yang kedua, carilah HKI-nya atau QC-nya. Nah, student, kita mau lihat ya, cara menyelesaikan soal hubungan KSP dengan HKI atau QC itu kayak gimana. Nah, seperti yang saya sebutkan, kembali ke konsep mol. Ingat konsep BCA, before, change, and after. Ya, tips and triknya. Nih, buat kamu. 1. Buat reaksi kedua larutan tersebut atau kedua spesies yang ada. Kamu gabungkan. Oke. Yang kedua, cari reaksi pembatasnya. Ingat ya, masih ingat cari reaksi pembatas ya. Mol dibagi koefisien yang terkecil pada mula-mulanya. Yang ketiga, carilah molaritas targetnya. Gunakan rumus molaritas campuran sama dengan mol target sesuai KSP dibagi volume total. Yang keempat, buatlah reaksi ion sesuai KSP. Ingat, reaksi ion sesuai KSP. Baru carilah HKI-nya. Penting, jika dalam soal perhitungan tidak bisa diubah ke mol, tetapi mengandung konsentrasi masing-masing, maka carilah molaritas masing-masing, lalu cari HKI. Yuk, contoh soal. Nah, ini ada soalnya. PbNO3 0,01 molar dan ditambahkan NaOH 0,01 molar. Yang pertama, buat reaksinya. Betul, sudah jadi. Yang kedua, cari reaksi pembatas. Perhatiin. Reaksi pembatasnya adalah si NaOH. Kenapa? Karena 1 dibagi 2 dan 1 dibagi 1 berarti lebih kecil NaOH. Berarti dia reaksi pembatas. Oke. NaOH wajib habis. Sehingga PbOH 2 kali kita dapatkan 0,5 mol, bukan? Tuh, kamu lihat tuh 0,5 mol, ya kan? Iya, itu sudah dikotaki, ya 0,5 mol, PbOH 2 kali. Yang ketiga, carilah molaritas targetnya. Rumusnya mol target dibagi volume total, yaitu si PbOH 2 kali 0,5 mol dibagi 200 mili, jadi 2,5 kali 10 pangkat min 3. Lalu kita buat reaksi ion. PbOH 2 kali menjadi Pb2 plus tambah 2OH min. Tuh, yang 2,5 kali 10 pangkat min 3 masukin, lalu dibuat perbandingan molar. Sehingga HKI-nya 6,25 kali 10 pangkat min 8. Berarti HKI-nya lebih besar, maka disebut mengendap. Oke, student. I think everything already done. So, hopefully all items clear for you. Okay, to make sure everything's clear and to make sure you understood clearly about this material, about KSP. Okay, better we go to the practice. Ya. Kita coba, apakah kamu memahaminya dengan baik atau tidak mengenai KSP ini? Ya, saya akan berikan kamu 1, 2, 3 soal mengenai KSP. Untuk bergabung, silakan gabung kelas online saya di 08211 447 4240 atau kunjungi channel saya di na.12education. Jangan lupa subscribe, share, like, and give comment. Okay, everyone, thank you very much. Go to practice now.
joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar. Kembali lagi dengan saya DNA.12 Education. Oke, student, kali ini kita ngebahas tentang KSP ya. KSP, Constant Solubility Product. Oke, untuk kamu sudah nonton dong teorinya. Untuk kelas lanjutan kamu bisa bergabung di kelas online saya DNA.12 Education. Nanti kamu lihat saja nomor telepon, nomor kontak, line, Instagram dan segala macamnya. Kamu bisa kontak saya untuk bergabung di kelas online saya. Oke, student, saya mau kasih kamu bagaimana sih cara mengerjakan soal-soal KSP. Soal yang pertama, diketahui ada dua larutan Ag2CR4 dan CaOH 2 kali. Ya, yang ditanyakan nyatakanlah KSP dari Ag2CR4. Oke, dan nyatakanlah KSP dari CaOH 2 kali. Ini pertanyaan sangat
gampang. Oke, lihat cara saya ngerjainnya. Oke, students, I want to write the equation of Ag2CR4 tentunya ya. Yuk kita tulis dulu reaksinya. Ag2CR4 Ag2CR4 ya. Jika diionkan 2 Ag plus ditambah CR4 2 minus. Oke, gampang ya. Lihat reaksi ionnya, Ag2CR4 menjadi 2 Ag plus ditambah CR4 2 min. Pastikan kamu punya kemampuan bisa mengionkan sebuah larutan dengan baik. Oke, perhatikan 2 Ag plus ditambah CR4 2 min. Untuk menyatakan KSP dari Ag2CR4 apabila molarnya tidak diketahui, ya, just give it symbol, right? Nah, simbol umum yang biasanya tentang KSP adalah S. Kenapa ya S? Itu berasal dari kata solubility, ya. Solubility stands for S. The first letter is S. So you have to write S. Nah, misalkan kelarutan dari Ag2CR4 itu saya nyatakan dengan S. Otomatis ini 2S. Setuju? Perbandingan koefisien perbandingan molar. Oke. Tentunya ini berapa? 1 banding 1 kali S, berarti S. Betul? Gampang ya? Oke, gampang ya? Nah, untuk KSP, perhatikan KSP. KSP dinyatakan perkalian ion-ion produknya pangkat koefisien. Jadi apa? Ag plus pangkat 2 yang ini dikali konsentrasi CrO4 2 min pangkat this one 1. Ingat ya, KSP adalah hasil kali ion-ion pangkat koefisiennya. That's right. Okay, so you have to write this one, copy. Okay, 2S pangkat 2, lalu ini S pangkat 1, jadi 4S pangkat 3. Mudah sekali, betul? Okay, next, go to the next question. Okay, I have calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide. I want to ionize this calcium hydroxide. Okay, go. So CaOH 2 kali jika diionkan, oke. Ion kalsium 2+ ditambah hidroksida 2OH-. Setuju? Coba kita lihat. 2 positif, 2 minus ya. 2 kali minus 1, 1 kali 2 balance ya. That's balance. Untuk caranya bagaimana membalance, kamu bisa buka YouTube saya tentang balancing chemical equation. Okay, so go to the next question. So the solubility of calcium hydroxide, let's say that is S. Okay, we agree that symbol of the solubility of calcium hydroxide is S. Okay, that's only symbol. Okay, you can change by letter A, B, C, up to you. Okay, but the common symbol is S. Ya, yang paling umum itu S. Jadi kalau di sini S, automatically here is S dan here is 2S, right? Oke. So, ya, bagaimana itunya? KSP is very easy, right? KSP sama dengan kalsiumnya pangkat 1, this one, 1 dikali hidroksida pangkat 2, this one, right? 2. And then insert the solubility, the symbol. Calcium is S here, and hydroxide is 2S. Oh, sorry, I want to change by my red marker because the color is red. So this one is S, this one is 2S square, right? So you got 4S cubed.
Very easy, right? So very easy ya. Saya kira jelas ya, jelas banget bagaimana mengerjakan soal-soal tentang KSP. Oke. Bagaimana kalau misalkan diketahui molarnya? Betul ya? Oke, go to the next question. Just wait. Oke, students. Oke, the question is diketahui PbI 2. Oke. Lead iodide dalam air itu 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Ada PbI 2 dalam air punya kelarutan atau molar ya. Kelarutan dan molar sama saja. 1,5 kali 10 pangkat min 3. Oke. Nah, kita coba ionkan PbI 2. PbI 2 diionkan Pb2 plus ditambah 2 I minus ya, minus minus, right? Oke, go. Nah, di situ di pertanyaan ada pertanyaan nomor 2 tuh. Ya. Solubility-nya, kelarutannya 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Yang ini solubility-nya dia bilang 1.5 times 10 power minus 3 molar. Okay, it's very easy. Okay, so we're going to find the KSP-nya, constant solubility product-nya. So how? Ingat deh, di sini solubility-nya sudah ada, solubility-nya sudah known. Okay, everyone. So you just copy this solubility here. Okay, that's right. 1,5 kali 10 pangkat min 3. Okay, and then next you just compare or go to the comparison, a ratio of the coefficient to the molar. Perbandingan molar sama dengan perbandingan koefisien. Just copy that formula. Okay, so kalau kita kemari jadinya berapa? 1 banding 1 kali ini kan, 1,5 kali 10 pangkat minus 3. 1/1 times 1. And then go to here. The coefficient is 2, okay? 2/1. That's the hidden number. 1 is the hidden number. 1 itu nggak pernah ditulis. 2 divided 1 times 1.5 10 power minus 3. So you got 3 10 power minus 3. That's correct, right? Okay, very easy, right? Okay. So KSP-nya KSP sama dengan ion lead. Lead 2 plus power 1, this is 1, times I minus power 2, this one is 2. So you just insert the solubility here. Okay. Jadi bagaimana? 1,5 kali 10 pangkat min 3 pangkat 1 dikali 3 kali 10 pangkat min 3 square. Okay. Okay. So this one how many? Ini 1.5 times 10 power minus 3. This one 9 10 power minus 6. Okay. So 13.5 kali 10 pangkat min 3 min 6 berarti min 9. Okay. You can simplify 1,35 10 power minus 9. That's the constant solubility product of PbI 2. Okay, so this is the sample of the question number 1. Okay, so bagaimana dengan yang lainnya? Kamu bisa lihat di YouTube saya, kamu bisa buka channel saya DNA.12education. Okay, banyak sekali video yang bisa kamu lihat, pelajari baik-baik ya. Semua ada tentang science, physics, chemistry, mathematics and science ya. Jadi saya memberikan YouTube atau kelas online bukan hanya untuk local students. Saya juga memberikan kelas untuk international students ya, even abroad student. Oke. Jadi dari dalam dan luar negeri saya terima. Kita akan gabung dalam kelas online DNA.12education. Just take a look to the address and my phone number and then directly call me. Okay, this is only sample. Okay, see you at the next topic. Thank you very much.
Welcome again to my channel. Okay, yeah, to make sure everything's clear about this material KSP, yeah, I promise you to give 1-2 example about this question. Okay, so dan saya akan berikan kamu contoh lain lagi deh, gimana sih memahami tentang KSP. Okay, so go the question directly. Come on, go. Ada MgOH 2 kali magnesium hydroxide, pH is 9. Oke, jadi pH-nya dia 9. Terus berapakah KSP dari magnesium hydroxide MgOH 2 kali? Oke. Seperti yang saya sebutkan bahwa the first thing that you have to solve about the KSP is write the equation first. Oke, kamu harus tulis reaksinya. Oke. Bagaimana sih menuliskan reaksi dari magnesium hydroxide? That's very easy. Oke, directly here. Misalkan kita tuliskan di sini MgOH 2 kali jika diionkan menghasilkan magnesium positive 2 ditambah hydroxide, but the coefficient is 2. So make your equation balanced. So you have to make sure you have the balanced chemical equation. So ya, kamu bisa lihat di sini, I think already balanced, right? Okay. The problem is find the KSP. Berapa KSP-nya dia? The information that we got is pH is 9. pH-nya 9. Kamu tahu MgOH 2 kali itu tidak mengandung H tapi OH, betul ya? Sekali lagi ya, MgOH 2 kali itu tidak mengandung H tapi OH. So how? Ya, ingat ya, kalau kita tuliskan MgOH 2 kali, ya, dengan pH 9, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa apa? pOH-nya 5, right? Ingat pH ditambah pH adalah 14. So the number of pOH, ya, power of hydroxide is 5. Jadi kalau misalkan pOH-nya 5, so the concentration of ion hydroxide OH minus 1 pastilah 10 pangkat minus 5, betul ya? You get it, right? Pasti OH-nya 10 pangkat minus 5, correct? So you just copy this one, this concentration of hydroxide ini 10 power minus 5. Ini copy saja, ini kamu tulis ya, and then put here, okay? Berarti di sini 10 pangkat minus 5, betul ya? Tapi ingat, kita belum tahu konsentrasi dari magnesium positif 2+, right? Kita nggak tahu nih, berapa sih konsentrasi Mg positif 2. Kamu hanya menggunakan prinsip stoichiometry, bahwa perbandingan koefisien adalah perbandingan molarity. Oke, perbandingan koefisien equal to the ratio of the molar. Oke, so it means how? Ya, berarti di sini kita bisa bandingkan kalau 2 10 pangkat minus 5, automatically jika 1, ya that's correct, half, right? Setengah. Jadi 1/2 dikali 10 pangkat minus 5. 1 itu ini, 2 itu ini. So, jadi kita dapatkan berapa? 5 kali 10 pangkat minus 6, correct? A half is 0.5. Setengah itu kan 0,5. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6. So automatically kita udah dapatkan ion Mg positif itu 5 times 10 power minus 6 ya, magnesium positif 2, and then hydroxide-nya adalah 10 pangkat min 5. Oke, directly go to KSP-nya, sehingga KSP-nya sama dengan KSP adalah perkalian konsentrasi produk ya, produk so yield, okay? So the concentration of magnesium positive 2 power of 1 here times hydroxide OH-nya pangkat 2, betul ya? Correct. So copy this one here. So 5 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 5 square ya, kuadrat. Berarti kita dapatkan 5 kali 10 pangkat min 16. Oke ya, 5 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 5 square, kamu dapatkan 5 kali 10 pangkat min 16. Itu KSP-nya. It's very easy, right? Okay students, you're going to join my class, please. All day, okay?
Okay, di YouTube already there. My phone number, my email, my Instagram, okay, my WhatsApp. You can call me, you can text me, okay, whenever you want. Okay, yeah. You want to join my class? Please call me and follow my YouTube channel, DNA.12 Education. Okay, don't forget to subscribe, like, share, and give comments to my YouTube channel. See you at the next story. Bye bye.